Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Indah manakala kita mempunyai usaha yang terdistribusi dengan baik, kemudian produk maupun jasa yang kita pasarkan laku diterima oleh konsumen. Tentunya pada saat kita membuat sebuah produk, maka produk tersebut didesain dengan sebagus mungkin agar konsumen tertarik. Tidak hanya sekedar desain produknya saja yang bagus, tetapi perlu ditata dengan sebaik mungkin agar orang yang memandang tentunya tertarik untuk membeli atau memiliki. Baik kita sebagai pemilik toko kecil, kemudian kita mempunyai minimarket ataupun supermarket, produk-produk hasil produksi kita akan dipasarkan. Prosesi pemasaran tersebut salah satunya adalah bagaimana menata produk yang kita produksi, ataupun kita sebagai seorang pedagang bagaimana menata produk-produk tersebut dengan sebaik mungkin. Tentunya ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan rujukan agar bagaimana konsumen itu akan memandang produk yang kita jual dan seterusnya akan membeli, karena produk yang dicari itu nampak, ataupun pada saat konsumen tersebut itu datang ke toko itu tanpa sengaja akan mudah untuk selamat terlihat. Menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Saat ini hampir seluruh retail outlet yang ada di Indonesia berlomba-lomba. Pasar mulai didirikan. Pasar tradisional berubah fungsi menjadi pasar yang modern. Di berbagai sudut pandang pasar sekarang sudah mulai berubah mengikuti segmen dan daya ingin, daya minat dari konsumen. Karena begitu banyaknya pasar, dan ini menjadi salah satu ladang buat seorang pedagang untuk menggelar lapaknya di berbagai tempat agar diharapkan mampu terjual. Hanya dengan melihat sebuah display produk saja, seorang konsumen yang tadinya tidak berminat untuk membeli apapun, pada saat jalan-jalan ataupun pada saat melintas di depan toko ataupun di supermarket, akhirnya pulang dengan membawa banyak sekali barang belanjaan. Sebuah desain display produk yang menarik idealnya mencakup, yang pertama adalah display produk harus disesuaikan dengan produk dan target konsumen yang akan disasar. Yang berikutnya adalah warna, salah satu elemen yang sangat menentukan dalam membuat sebuah display akan terlihat sangat menarik. Apalagi jika warna yang dipilih adalah warna-warna yang cerah. Namun pemilihan warna cerah juga harus hati-hati dan disesuaikan. Tidak serta-merta untuk menghadirkan kesan menarik. Display produk dipenuhi dengan beraneka macam warna cerah yang tentu saja akan mengesankan tampilan display toko, baik itu toko untuk anak-anak, kemudian toko untuk orang dewasa,
toko untuk segmen tertentu. Harapannya bahwa dengan adanya berbagai warna yang cerah, maka akan menjadi daya tarik. Yang berikutnya, display produk yang dilengkapi dengan informasi tertulis di dalamnya akan membantu seorang konsumen dengan cepat mengenal dan mengingat informasi tersebut. Misalnya, dengan adanya sedikit cerita mengenai produk tersebut. Bisa juga dengan adanya informasi harga dari setiap item yang dipajang. Penggunaan teknologi canggih seperti misalnya running tag dalam bentuk elektronik atau dalam contoh retail outlet untuk produk elektronik. Adanya produk-produk yang menunjang yang memungkinkan pengunjung untuk mencoba produk tersebut secara langsung. Cahaya adalah elemen penting lainnya dalam sebuah desain display produk. Cahaya yang memadai bukan hanya sekedar terang, tetapi menyilaukan mata. Cahaya bisa menonjolkan kelebihan dan nilai tambah dari produk-produk kita yang dipajang. Sehingga pada saat sobat-sobat jalan ke minimarket ataupun ke supermarket, cobalah dilihat sepintas bahwa yang ada di situ tentunya sangat terang sekali dan kita akan dengan mudah melihat barang-barang tersebut. Dengan adanya display produk yang menarik, seorang pengusaha retail ataupun toko dan pemasar mengharapkan konsumen tidak perlu lagi melalui tahapan mencari informasi-informasi atau alternatif lainnya, kemudian mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut yang mungkin saja awalnya sudah berniat untuk membeli produk, tetapi karena adanya informasi dan alternatif lain yang lebih baik, maka konsumen memutuskan untuk membeli produk. Harapan pengusaha retail ataupun toko ataupun pemasar bahwa konsumen melewati toko mereka, kemudian melihat display pada etalasenya atau barang yang dipajang, misalnya sebuah unit mobil atau sepeda motor, kemudian menjadi sangat tergoda karenanya, memutuskan masuk ke dalam toko, melihat barang-barang, dan harapannya nanti bisa membawa pulang barang tersebut. Tujuan melakukan display produk antara lain adalah attention and interest customer. Melakukan display untuk menarik perhatian para konsumen dengan cara menggunakan beragam warna, pencahayaan, aksesoris, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah share and action customer, yaitu melakukan display untuk mendorong permintaan konsumen atas barang yang dipamerkan di dalam toko dengan harapan terjadi pembelian. Tujuan tadi memungkinkan tidak akan terwujud apabila pada saat mendisplay barang tidak memperhatikan hal-hal seperti kerapian, kebersihan barang maupun toko, barang yang mudah dilihat, dicari, dijangkau, dan aman. Ini adalah toko yang dapat kita jadikan sebagai rujukan atau benchmarking toko yang sudah tertata. Persiapan melakukan display barang. Persiapan sebelum melakukan display barang meliputi membersihkan rak atau tempat yang digunakan untuk mendisplay produk, memastikan bahwa setiap produk memiliki barcode,
Memastikan bahwa produk tersebut belum kadaluarsa sehingga masih layak untuk dijual dan dikonsumsi. Agar display barang sesuai dengan perencanaan, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Produk ditempatkan dalam kategorinya. Barang diletakkan sesuai dengan ukuran. Barang kecil diletakkan di atas, sedangkan barang ukuran besar diletakkan di bawah. Pengaturan pemajangan tiap merek dengan cara vertikal atau horizontal. Pemajangan secara penuh atau full display atau disesuaikan dengan program. Merek atau facing barang harus menghadap ke depan. Artikel yang ada tidak terbalik. Penyusunan barang menggunakan metode FIFO. Barang yang didisplay rata depan sampai di bibir rak. Cek kadaluarsa barang, kemudian menjaga kerapian display barang. Ini adalah contoh-contoh sebuah toko atau minimarket yang dapat dijadikan rujukan kita untuk menata barang dagangan. Harapannya barang yang kita jual akan laku di pasaran dan pembeli akan datang kembali. Terima kasih.